Bentar, Umi mau jelasin kenapa itu ada perbedaan penyebutan. Allah sudah menjelaskan kepada kami di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Ibrahim ayat keempat. Allah berfirman seperti ini, kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Tentu saja Allah pada saat berfirman kepada Moshe Rabbeinu di Bukit Tur Sinai atau di Gunung Sinai dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Begitupun Allah pada saat menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, Allah menggunakan bahasa kaumnya Nabi Muhammad. Coba kamu bayangkan, Edwin, bagaimana kalau tar dulu Win. Bagaimana jika Allah berfirman kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Muhammad atau sebaliknya? Silakan. Berarti kalau kayak gitu ya kita diskusinya bisa lanjut ini berarti. Artinya Allah itu bukan nama berarti Pak Abi. Berarti gelar. Sepakat nggak? Dari mana gelar? Loh, tadi katanya mengutus mengutus sesuai bahasa nabinya. Oke ya. Anggaplah surat Ibrahim itu benar ya, meskipun saya tidak mengimani. Artinya Musa pun mestinya mengenal Allah. Setidaknya ada lafaz Allah di zaman Musa, atau Yesus, di zaman Yesus tuh ada Allah, atau di zaman Yohanes ada Allah. Nah kalau saya balik tanya, ada nggak bukti forensiknya Allah itu ada di zaman mereka? Dengerin di Quran surat Ibrahim ayat keempat, dengerin baik-baik. Kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Kaum Nabi Muhammad menyebut sesembahannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumnya Nabi Musa menyebut nama sesembahannya dengan mengatakan Shem atau Yud-He Waw-He. Paham? Oke. Artinya namanya dulu Yud-He Waw-He berubah jadi Allah. Aduh si Edwin ini, dengerin kalimatnya. Kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Paham nggak maksud ayat itu? Oke, bahasa kaumnya. Artinya pertanyaan saya, apakah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya itu kenal nggak dengan Allah? Atau dia mengenalnya melalui nama yang lain? Mengenal dengan nama yang lain, dari nama yang lain, karena kan di sana sudah jelas dikatakan kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Sekarang gue tanya sama Luin, pada saat bangsa Yahudi ditanya Tuhan yang manakah yang kamu sembah, apa jawaban orang-orang Yahudi? Ini versi Quran atau Alkitab nih? Enggak, bukan. Orang-orang Yahudi akan menjawab apa? Tuhan yang mana yang kamu sembah? Kamu kan suka Tuhan yang disembah, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Musa. Abraham, Ishak, Yakub dan Musa. Pasti itu. Ya, kurang lebih kayak begitu. Dan itu pun ada di dalam Al-Quran di ayat Al-Baqarah 133. Sama. Tuhan mana yang akan kamu sembah? Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kami, yaitu Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ishak, Ismail dan Daud. Artinya Ismailnya nggak ada kalau di Alkitab. Sebentar, jangan disamain Umi Dini. Ismailnya nggak ada. Ibrahimnya oke lah Abraham. Sebentar dulu, Ibrahim punya anak memang cuma Ishak doang. Ya itu karena Alkitab ini, dengerin dulu. Karena Alkitab berusaha mengeliminasi yang namanya Ismail. Paham? Bro, kayak apa? Ortodoks. Karena iya saya ortodoks. Bro, kayak apa pakai kitab pembagian nggak? Kenapa? Pakai, kalau di ortodoks ada pembagian, tahu nggak? Pembagian apa? Pembagian perkalian pengurangan. Nama ayatnya itu pembagian. Saya nggak ngerti yang dimaksud Pak Abi Abdurrahman. Ayat 1 sampai 12. Pembagian 20. Ya. Wah, itu pembagian apa tuh Pak? Mungkin kalau uskupnya ortodoks Pak Abi tanya juga dia bingung juga. Oke. Nah kita kembali lagi ke nama tadi ya.
Sekarang gue tanya Kita kembali lagi gini Sebentar. Umi. Umi Dini ada di Indonesia. Umi Dini nanti pergi ke Mekah. Namanya Umi Dini berubah nggak? Kayafas, Edwin, dengar. Loh, sebentar Dengerin dulu. dengerin Namanya dulu. Umi Dini. Dengerin dulu, gue tadi udah bicara di dalam Quran surat Ibrahim, ini firman daripada Allah. Kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Ya. Jadi tadi kamu mengatakan begini, terus? pada saat bangsa Yahudi ditanya, Tuhan yang manakah yang kamu sembah? Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Daud. Kenapa di sana tidak ada Ismail? Karena Nggak ada Daud, Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan diganti-ganti. Ya. 3 orang itu. Ya, pokoknya gini lah, kurang lebih sama. Di dalam Al-Baqarah 13 juga sama. Hanya saja di dalam Al-Baqarah 13 ada beda. Ismail. Diam 133. No Ismail. Ya, karena apa? Iya, Kenapa di dalam kitab Al-Baqarah kalian 133 nggak ada Ismail, Umi Dini, sorry. Sebentar, Al-Baqarah 133 kamu baca. Kenapa tidak ada Ismail? Ya sudah, ini saya buka. Ya. Tidak ada kata Ismail. Iya, artinya Saya yang bisa disembah jelaskan itu kenapa sama. tidak ada kata Ismail. Karena Gini, kita Ismail bahas anak dulu budak. tadi nama. Udah, sebentar. Jangan dulu berbicara tentang Ismail. Kalau kamu mengatakan kenapa Silakan. tidak ada Ismail, kenapa di dalam kitab Kejadian 17 di sana justru Ismail menjadi anak perjanjian dan anak yang diberkati? Tidak, karena apa? Tidak apa? Saya bisa jelaskan kenapa tidak ada Ismail. Perjanjian yang dilakukan Tuhan dengan Abraham menurut kitab Taurat adalah perjanjian sunat. Ya, sepakat ya? Perjanjian kekal, perjanjian sunat. Nah, waktu sunat dilakukan, apakah Ismail sudah lahir atau belum? Ya sudah. Sudah, oke. Baca Artinya, sekarang gini. Sebentar dulu. Artinya anak yang dijanjikan itu anak yang hasil dari hubungan sudah sunat atau anak yang hasil dari hubungan yang belum sunat? Coba Umi Dini jawab. Itu kitab Kejadian 17 itu perjanjian kekal. Dengerin, perjanjian kekal. Itu perjanjian kekal antara Abraham beserta keturunannya turun temurun, baik yang lahir di rumahnya ataupun dibeli dengan uang dari bangsa asing. Itu yang ada di dalam kitab Kejadian. Kamu jangan mengada-ngada ya. Bahkan pada saat selesai dari kitab Kejadian 17 itu di sana barulah di sana Ismail dan Abraham yang pada waktu itu 90 tahun langsung disunat beserta semua yang jenisnya laki-laki disunat. Oke, kita baca ya kitab Kejadian 17. Kita buktikan. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, Akulah Allah yang Maha Kuasa, taatilah aku dan lakukanlah semua kehendakku selalu. Aku akan mengikat perjanjian denganmu yang memberikan kepadamu keturunan yang banyak. Lalu sujudlah Abraham. Kemudian Allah berkata, inilah perjanjian yang kubuat dengan engkau. Aku berjanji bahwa engkau akan menjadi bapak leluhur bangsa. Oleh sebab itu namamu bukan Abram lagi, melainkan Abraham. Aku akan memberikan kepadamu banyak anak cucu, di antara mereka akan ada yang menjadi raja-raja, keturunanmu akan begitu banyak sehingga mereka akan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Aku akan memenuhi janjiku kepadamu dan kepada keturunanmu turun temurun. Perjanjian itu kekal. Aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Aku akan memberikan kepadamu dan kepada keturunanmu tanah ini, sedangkan engkau yang engkau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan akan menjadi milik anak cucumu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi Allah mereka. Allah berkata lagi kepada Abraham, engkau pun harus setia kepada perjanjian ini, baik engkau maupun keturunanmu turun temurun. Dan engkau semua keturunan yang laki-laki harus disunat. Mulai dari sekarang engkau harus menyunatkan setiap laki-laki yang berumur 8 hari, termasuk para hamba yang lahir di rumahmu atau yang kau beli dengan uang dari orang asing. Sunat itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Setiap orang yang bersunat harus dikerat. Setiap orang yang disunat itu akan menjadi tanda lahirnya yang menunjukkan bahwa perjanjianku denganmu itu kekal. Setiap laki-laki yang tidak disunat tidak dianggap anggota umatku karena ia tidak berpegang pada perjanjian itu. Kemudian Allah berkata kepada Abraham, engkau akan
engkau jangan lagi memanggil istrimu Sarai. Mulai sekarang namanya adalah Sarah. Aku akan memberkatinya dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan kuberikan kepadamu. Ya, aku akan memberkati Sarai dan ia akan menjadi ibu leluhur bangsa-bangsa di antara keturunan. Akan ada raja-raja. Ini distorsi. Ayat 16 kita ini blok dulu ya. Distorsi. Nanti sebentar. Prasmanan Edwin, ini namanya. bentar. Nanti Umi. akan sebentar Edwin. Nanti akan Umi buktikan bahwa ayat 16 ini adalah distorsi. Ayat ke-17, lalu sujudlah Abraham, tetapi dia berpikir, mana mungkin sang laki-laki yang sudah berumur 100 tahun mendapati anak? Mana mungkin Sarah yang melahirkan pada usia 90 tahun? Lalu berkatalah ia kepada Allah, sebaiknya Ismail saja yang menjadi ahli waris saya. Tetapi Allah berkata, tidak, Sarah istrimu akan melahirkan anak laki-laki dengan engkau dan akan menamakan Ishak. Aku akan setia kepada perjanjianku dengan anak itu dan dengan keturunannya untuk selama-lamanya. Perjanjian itu menjadi perjanjian kekal. Tetapi aku akan mengabulkan juga permohonanmu mengenai Ismail. Karena itu dia akan kuberkati dan kuberi keturunan yang banyak. Ia akan menjadi leluhur 12 kepala suku dan darinya lah akan kulahirkan raja-raja dan akan kujadikan bangsa yang besar. Nah, ini di ayat 20 di sini yang dijanjikan menjadi bangsa yang besar, berketurunan banyak, dan darinya akan terlahir raja-raja. Seharusnya ini di ayat 16 ini bukan distorsi lagi. Sarai, bukan Sarai, tetapi harusnya Hagar di sini. Karena di sini dikatakan darinya akan turun raja-raja. Padahal di ayat 20 di sini raja-raja itu akan terlahir dari keturunan Ismail, ya. Jadi ayat 16 seharusnya di sini Hagar. Karena dari Hagar lah, dari Ismail lah. Ya, bentar dulu. Nggak usah ketawa. Karena lu akan mati di sini. Lalu bentar ya. Tadi ayat 20, ayat 21-nya. Tetapi perjanjianku yang kuikat dengan Ishak, dengerin ya. Tetapi perjanjianku yang akan kuadakan dengan Ishak anakmu yang akan dilahirkan oleh Sarah itu tahun depan, kira-kira pada waktu yang sama seperti ini. Setelah selesai berkata begitu, Allah meninggalkan Abraham. Pada hari itu juga Abraham mentaati dan menyunatkan Ismail anaknya dan semua laki-laki yang ada di rumahnya, termasuk para hamba sahaya yang lahir di dalam rumahnya maupun yang dibelinya dari orang asing. Abraham berumur 99 tahun ketika disunat dan Ismail anaknya berumur 13 tahun. Mereka disunat pada hari yang sama bersama-sama dengan semua hamba Abraham. Jadi di ayat ke-21 ini jelas ya. Tetapi perjanjianku dengan Ishak akan kuadakan tahun depan setelah dilahirkan oleh Sarai, sama seperti waktu seperti ini. Artinya di dalam kitab Kejadian 17 tidak sedang mengadakan perjanjian dengan yang namanya Ishak. Sarai pun belum bunting oleh mengandung Ishak, belum. Yang tapi ini juga, perjanjian. masa istrinya Nabi dibilang bunting, Umi? Ya bunting kan hamil, sama aja. Ya, yang sopan. Jadi dengerin dulu. Kamu jangan ini dulu. Jadi sudah jelas di dalam ayat 21, tetapi perjanjianku dengan Ishak akan kuadakan tahun depan setelah Sarah melahirkan Ishak. Sama seperti ini. Artinya kitab Kejadian 17 ini adalah spesial perjanjian pada Ismail karena Sarah belum hamil. Ya. Nah, di ayat 21 dijelaskan perjanjian dengan Ishak nanti tahun depan akan kuadakan setelah Sarai melahirkan Ishak. Nah, jadi di ayat ini juga dijelaskan pada hari itu juga Abraham mentaati Allah dan menyunatkan Ismail anaknya dan semua laki-laki di dalam rumahnya, termasuk para hamba yang lahir di dalam rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing. Ayo, silakan. Oke, nanti kalau kita terus ya narasi kitab Kejadian ini, nanti kalau ayat 22 itu akan dijelaskan ya siapa yang akan dikorbankan Ishak. Cuma ya itu menyakiti ya kalau saya bahas juga. Enggak. Sebentar dong. Masa dari tadi aku dengar nggak boleh ngomong. Gua akan jabanin sampai siapa. Gua akan buktikan distorsi di dalam kitab kalian. Silakan. Sabar dulu. Aduh. Ya. Oke. Jadi Umi, meskipun Umi menjelaskan bagaimana. Ya bro, aku jelasin dulu, jangan dipotong ya. Aku pendek aja kok. Meskipun dijelaskan bagaimana, kitab suci ini tetap menceritakan bahwa memang
yang nanti ujungnya anak perjanjian yang akan dikurbankan itu, yang digantikan oleh seekor domba itu ujung-ujungnya Ishak. Karena kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, sebentar dulu dong, jangan dipotong-potong gitu. Kalau Umi tadi kupotong-potong gimana? Ayo cepet Win. Umi ini tipenya cepet basah juga nih. Ya, jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu tokoh Ismail itu cuma satu, makanya orang Yahudi nggak mau memberi nama Ismail dari kitab Taurat ini sampai ke Wahyu, karena nama Ismail itu memang bukan nama yang penting bagi mereka. Dan yang kedua, seperti yang kujelaskan tadi ya, Ismail ini dibuat oleh Abraham saat, maaf katanya ya, rudalnya si Abraham ini masih belum disunat. Jadi ini bukan anak perjanjian, dia bukan anak hasil yang sudah disunat. Memang untuk menghargai karena Abrahamnya sunat, anak dari budaknya ini dan karyawannya. Win pakai dalil. Jangan lu ngoceh cuma cerita tadi udah dibaca. Tadi udah dibaca. Udah dibaca. Pakai dalil. Di mana itu yang menyatakan bukan menjadi anak perjanjian karena Ismail lahir dari sebelum Ibrahim disunat, itu mana? Perjanjian kekal ini adalah perjanjian Ismail apa? Tentang sunat, perintah sunat. Ya, Ismail tadi kan aku udah bilang. Sebentar ya, aku bacain ya. Sebentar, 13 tahun. Nah, Kejadian 17 ayat 25. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika ketika dikerat kulit kitannya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Nah, ini kan barengan nih, sunatnya bareng kan? Iya. Tidak mungkin dong. Si Ismail ini bukan anak hasil sunat, Umi. Sementara perjanjian ini dibuat, yaitu dengan apa? Dengan sunat. Makanya saya bilang tadi, kalau memang Ismail ini adalah anak yang dijanjikan, meskipun dia anak pertama ya, anak sulung ya, mestinya dia yang dikurbankan pada waktu itu. Tapi makanya kita kembali ke Kejadian 22. Sebentar dong. Sebentar, jangan ketawa dulu gitu loh. Iya, emang kamu lucu ngejabarinnya. Iya, memang lucu ya. Silakan kayak pas. Kejadian 22 itu sendiri itu adalah tentang Ishak. Kejadian 22 ayat 6 kayaknya ya. Itu Ishak, Umi. Jadi Umi mau bilang bagaimanapun, mau lari kemana, yang dikurbankan Ishak. Kejadian berapa? Kalau Umi juga bilang Kejadian 22 ayat 3. Bentar. Oke. Dan yang ketiga, itu tadi yang ku sampaikan lagi, bahwa orang Yahudi itu tidak menggemari nama Ismail sebagai nama. Karena mereka tahu nama Ismail itu adalah nama anak dari seorang budak yang namanya Hagar. Dan mereka sebagai manusia yang keturunan Yakub, keturunan Ishak. Bisa nggak Win pakai dalil ngomongnya Win? Jangan kamu kayak ngedongeng mau kubur gitu loh Win. Enggak. Sabar lu terlalu dulu ya, memfitnah Yahudi di sini. Memfitnah Yahudi dengan mengatakan bahwa Yahudi itu tidak menyukai Ishak, itu tidak benar. Yahudi tidak menyukai Ismail, kok terbalik-balik sih? Iya, tidak menyukai Ismail itu tidak benar. Iya, nggak ada. Coba cari lagi nama Ismail lain selain Ismail anaknya Abraham. Bukan masalah itu, karena Yahudi memang akan menjelaskan sesuai dengan dia keturunannya dari mana. Bahkan Raf Yakub Gak ada yang sendiri mau pakai nama itu. Yang mau. Karena mereka nggak mau disamakan dengan budak, anak mana pembantu ada kayak gitu begitu? loh. Nggak ada. Lu boleh lihat di konten gua bagaimana penjelasan Raf Yakub Baruk bahwa dia mengatakan Ismail ini Kerosok siapa nih? Abi Abdurrahman. Putus Umi. Enggak udah. Lanjut. Bahwa Raf Yakub Baruk menjelaskan bahwa Ismail ini adalah saudara sepupu. Bagaimana mungkin mereka tidak mau? Bahkan kamu tahu nggak, pada saat Abraham mati, ya meninggal, yang menguburkan siapa? Kedua putranya. Ya, bahkan setelah Sarai mati, siapa yang mencari Hagar? Untuk mengembalikan Hagar kepada Ibrahim siapa? Itu adalah Ishak. Makanya kamu gunakan dalil. Coba kamu gunakan dalil. Dari tadi kamu cuma dongeng doang.
Dongeng doang. Gini. Iya, nggak Tunjukkan, apa-apa, dongeng. tunjukkan ayatnya di mana bahwa bangsa Yahudi itu menolak Ismail karena dia dari keturunan budak. Sebetulnya kamu Tidak. salah. Sebetulnya kamu Bagi salah. orang- Sebentar, Win. Udah. Sebetulnya kamu salah. Jangan kelamaan, Umi. Hagar ini Jangan bukan kelamaan, seorang nanti habis. Hagar ini bukan seorang budak. Dia dikatakan hamba, artinya bukan budak tapi pengikut milah Ibrahim. Hamba itu bukan budak. Mila Ibrahim. Tetapi dia pengikut milah Ibrahim. Contohnya misalkan kami hamba daripada Allah, kami ini adalah pengikut Allah, pengikut ajaran Allah. Kalian selalu memandang negatif. Padahal kalau kita melihat dari status sosial antara Sarai dengan Hagar, jauh. Hagar ada di atas status sosial. Dia bukan seorang budak karena dia seorang anak daripada Farao, seorang putri dari seorang atau raja. Firaun. Ya, tapi Ya, karena dia gitu, seorang Umi. putri dari raja. Tidak mungkin seorang putri dari raja menjadi budak, menjadi kacung, tidak mungkin. Di sana dikatakan hamba. Kalian mengatakan saking bencinya kalian terhadap Nabi Muhammad, di atasnya pun semua dirusak. Di sana dikatakan Kita hamba ini bukan budak, Win. Hamba ini adalah pengikut milah Ibrahim. Dia seorang putri raja, tidak mungkin jadi kacung. Makanya kamu Milah gunakan dalil, Ibrahim. silakan kamu Oke. gunakan dalil. Bicara tentang Ibrahim teologi, itu, kamu harus bicara aduh. dengan dalil. Jangan ngedongeng terus. Dari tadi nggak ada satu dalil pun kamu yang keluar. Nanti kita akan lanjut ke siapa yang sebetulnya, walaupun buat umat Islam ini tidak penting mau Ismail kayak mau Ishak kayak, ya kan? Karena kedua-duanya pun tidak ada yang disembelih. Yang disembelih itu kambing. Ya. Dan siapa yang meneruskan perintah daripada ini? Apakah Kristen Yang disembelih atau Muslim? domba, Ya, bukan kambing. domba, ya, Kebalik lagi. iyalah, Ya, bukan terus? masalah kayak begitu. Silakan, Win. Beda. Kalau kambing itu bau, Umi. Kalau domba enggak. Ya Karena udah, kambing itu hewan udah. gitu ya. Ya, apalagi domba Ya, jadi kota, kambing dan domba. ya. Bahasannya kemana? Ayo, kita Bentar, gunakan kok aku dalil. ngomong kayaknya diintervensi Abi. terus dari tadi. Sabar ya. Kita suaranya. lihat Yusuf. Cerita Yusuf itu dia di Mesir. Jangan dulu ke Meskipun- Yusuf, Edwin. Sebentar, ini aku kasih contoh dulu. Sabar, Udin. Sabar dong. Jangan dulu, Edwin. Jangan dulu ke Yusuf. itu, ya Jangan dulu ini ke aku kasih Yusuf. contoh Hagar. Ini aku kasih contoh Hagar. Saya mempersilakan Anda bicara, kan aku dengerin. Hagar itu memang anak raja, anak raja ya, raja Mesir yang kita tidak tahu namanya. Makanya di sana dikatakan Farao, daerah di daerah Kanaan dengan Abraham bisa jadi dia budak gitu loh. Demikian juga Yusuf. Yusuf itu sebentar dong. Kok dipotong-potong terus? Yusuf Siapa itu yang juga motong? Pede. semua orang tahu dia adalah anak dari 12 suku Israel, anaknya Yakub ya. Tapi lihat di Mesir dia jadi apa? Dia juga jadi hamba gitu loh. Dia juga jadi budak. Budaknya siapa? Budaknya Potifar. Demikian yang saya jelaskan itu adalah keadaan di mana Tuhan menjanjikan kepada Abraham, Hagar statusnya memang bukan sebagai istri yang utama, tapi dia adalah hamba, gundik gitu ya, budak. Gundik ya. Tapi di kitabmu kenapa mengatakan kalau Abraham menikahi? Kenapa kamu masih mengatakan gundik? Ya dia dinikahin dong. Masa dia Ya kalau dia nggak gundik itu nikah, dia namanya tidak perempuan dinikahin kebo. dong. Kalau gundik itu tidak dinikahin dong, gimana sih kamu ini, Win? Iya, Makanya di zaman kebencian kamu itu di zaman- terlalu banget. Gitu loh. Orang Tapi gini, dinikahin aku tanya dengan Umi, sah. Sebentar, Win. Kalau- Orang dinikahin dengan sah, di dalam kitabmu diceritakan Ibrahim itu menikahi Hagar. Kenapa kalian masih mengatakan dia gundik? Sehingga anaknya tidak boleh diakuin. Kenapa? Padahal tadi di dalam kitab Kejadian 17 bagaimana perjanjian Allah mengenai tanah Kanaan itu? Apakah itu hanya diperuntukkan untuk yang namanya Ishak saja yang belum brojol saat itu, belum dihamil, belum mamanya sendiri belum melahirkan. Dan kalau Umi Dini lihat pun kenapa Hagar itu diusir dari tanah Kanaan itu, disuruh keluar? Menurut Umi Dini kenapa tuh? Iya, itu karena permintaan Sarai. Iya, karena kenapa Sarah meminta dia untuk keluar dari situ? Coba Iya, Umi itu karena jawab. kecemburuan Sarai, seorang wanita. Iya. Terus Kalau Tuhan tidak menghendaki, mestinya dia juga tidak keluar. Kalau dia juga bukan gundik,
maka dia juga tidak keluar dari situ karena dia juga sebagai ahli di waris. mana kamu jangan karena kebencian Gitu. kamu terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad mengatakan Sarah yang Enggak, jelas saya sangat mengatakan mencintai- sebentar dulu, Wi. saya sangat mencintai Sebentar Islam, dulu. Uni. Iya bukan, sebentar Uni, dulu Uni. jangan jadi Saya jangan mencintai sampai Islam, makanya memfitnah. Kamu jangan sampai berdiskusi dengan memfitnah teman-teman tanpa di sini. dalil. Di dalam kitab kamu saja dinyatakan Abraham menikahi Hagar, bukan gundik. Gundik itu gundik Ya, itu tapi peliharaan. Hagar itu Apalagi? budak. Hagar itu budak, Umi, budak. Hagar itu kamu tidak bisa menutup mata. Hagar itu hamba daripada Ibrahim. Dia adalah pengikut Ibrahim, pengikut milata Ibrahim. Dan pada faktanya Hagar ini bukan seorang orang kerek gitu, bukan seorang jongos. Dia itu seorang putri raja. Dibandingkan dengan Sarai, ya status sosial Hagar jauh lebih di atas Sarai. Jadi kalian itu kenapa? Karena kebencian kalian terhadap Islam sehingga dibuatlah citra buruk baik kepada Ismail juga Hagar. Contohnya apa? Kata Pere. Kata Pere yang nyata-nyata adalah pria subur keturunan, kalian jadikan kata itu menjadi keledai liar. Karena kebencian kalian yang membabi buta begitu loh. Padahal di dalam original teks Pere itu adalah pria subur keturunan seperti apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwa Ismail ini akan diberikan keturunan yang banyak seperti bintang di langit, akan dijadikan bangsa yang besar, darinya lah akan terlahir 12 raja-raja. Ya kan? Pere itu bahasa apa sih? Penasaran aku. Ya Pere ya bahasa Hebrew gimana sih? Kayak Mas tarik Loh, kesimpulan. berarti kalau bahasa Ibrani orang Yahudi yang bikin, karena orang Ya, Kristen Mas, kan nggak maksudnya- pakai bahasa Ibrani. Maksudnya Betul. kayak Mas, Tapi kamu pakai konfirmasi Septuaginta. ayat yang disebut Septuaginta nggak ada Ini Pere, dulu. makanya aku bingung. tentang janji Tanyalah ke kepada orang Yahudi, Ismail jangan itu orang dikonfirmasi Kristen. dulu. Kayak Mas. Kamu konfirmasi dulu, Iya. itu benar kepada Ismail menurut Alkitab atau Bible kamu atau gimana? Apanya itu? Apanya Tentang benar janji kepada Allah, tentang dibesarkannya darinya bangsa-bangsa dan lain sebagainya, 12 raja dan lain sebagainya. Itu kepada Ismail yang seperti yang Umi sampaikan atau itu, gimana? Itu pada semua keturunannya. Iya, pada semua keturunannya. Kalau kita lihat di kan Alkitab, dikonfirmasi dulu benar atau enggak itu kepada Ismail. Iya, ayat 20. Mengenai janji terhadap Ismail, ya, Enggak, yang di ayat itu, yang di ayat itu. Ayat 20, kok ayat jadi ngomong 20. semua. Di Ayat itu. 20. Ayat Yang di 20 ayat coba. itu. Ya. Dan Allah Oke. berkata tentang Memang- Ismail. Ismail ini akan dijadikan beranak cucu banyak seperti bintang di langit. Akan darinya lah terlahir 12 raja-raja dan akan dijadikan bangsa yang besar. Itu untuk Ismail loh. Oke. Betul itu nggak saya tampik, memang benar karena perjanjian ini bukan hanya kepada Ishak bukan kepada Ismail dan di kitab. sebentar. Ini bukan kepada Ishak dan Ismail. Kalau kita baca Alkitab, Ayat itu anak kepada Abraham itu siapa? ada. Ayat yang tadi itu Sabar kepada dulu, Ismail bukan. sabar dulu, saya jawab dulu. Kalau Anda menghargai Gini loh. pertanyaan Anda dengar jawaban saya Oke, gitu. jawab ya. Oke, saya Anak petikan. Abraham itu ada 8 ya. Anak Abraham bukan cuma 2, ada 8. Ada 8 karena 12. istrinya yang Nanti, ketiga ada lagi. Anaknya 12. itu nanti Anaknya belakangan. 12. Ya. Anaknya 12. Nanti itu belakangan Mana kamu 12 bakal anaknya, tambah mana? babak belur lagi. Udah nanti kamu jangan dulu ke Mana sana. Nanti anaknya kamu 12? tambah babak belur lagi. Ini selesaikan dulu masalah Ismail dengan Ishak. Kamu jangan Di lari-lari mana? dulu. Sebentar, Lap di dulu mana anak keringatnya. ke-12? Ayo, silakan. Nanti dulu, jangan dulu ke sana. Kamu jangan lari Nanti dulu ke lanjut. sana. Kamu itu dulu. Nanti Abdurrahman aku coba. buktikan. Abdurrahman bin Muljam, tolong Edwin, jangan dijawab lari di mana dari anaknya. Umi, Edwin. Jangan Sebentar. lari dari Umi. Jangan Sebentar, dulu sebentar. lari ke sana. Di Jangan mana? dulu lari ke Kayak apa? sana. Sebentar dulu dong. Ini Mana anaknya kayak 12? Mas, kamu tahu nggak? Ketika kamu bilang pakai bin itu adalah orang tua saya. Dan itu ngawur tadi ucapan itu. Jangan brengsek. Oh sorry. Itu Kamu yang kemarin tokoh bilang Khawarij bahwa Rasulullah yang punya nasab hanya sampai kepada Adnan dan di depan orang-orang Syiah dan mereka diam aja. Padahal saya baca ke kamu 2 kali sampai mengatakan kepada orang Adam. tua Diam Nabi kamu. Muhammad Kamu masuk. bicara, kamu Anda fitnah. mengatakan orang tua Nabi Muhammad masuk neraka. Anda mengatakan Apa ini? itu dan itu direkam. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang saya bilang sama Anda kamu? yang Ada bilang. Ada saya Mau bilang. saya putar Modal rekamannya. fitnah si Edwin Kapan saya ini. bilang? Oke. Kapan saya bilang?
Oke, Pak Eranda kasih tahu nama anak Abraham yang 12. Saya jawab Win, pertanyaan jangan dulu, tadi. Kamu jawab yang tadi. Kamu jawab yang Jangan tadi. dulu dijawab, Babi. Kamu jawab yang tadi. Sebentar, saya Kamu jawab jawab dulu. yang tadi. Sebentar dulu. Jangan dulu dijawab, Bi. Sebentar Biarin dulu. dia terpertanggungjawabkan dulu Ini si Umi perkataannya. Umi ini pun mau membodohkan saja Umi ini. Iya, ini Siapa Abdurrahman ini lagi? juga. Siapa lagi Abdurrahman ini? Ini Umi Tony ini siapa lagi? Umi Mikan ini pun selalu Ngomong membodohkan yang bener ya. Umi. Sabar. Dengar. Kamu orang tua, kalau lu mau gua hargain, lu harus jaga ucapan lu ya. Jangan sampai gua nanti gak sopan terhadap lu. Juga, tapi Umi jangan membodohkan ini. Kalau Aku jawab dulu deh. membodohkan orang umat Muslim boleh, tapi kalau kami orang Kristen susah Iya, karena justru pembodohan itu sejarah datangnya dari kalian. Karena pembodohan itu datangnya dari kalian. Mendistorsi, kalian itu mendistorsi. Kok membodohi? Kita lagi buka kebenaran ini dari kitab Kejadian. Udah, saya jawab Kalian dulu. yang membohongi. Aduh. Kalian yang melakukan pembohongan. Ayo, lanjut Edwin. Tony diam dulu. Lanjut ya. Oke. Ayat 20, Sabar ya, Pak ayat Tony, 20, sabar, Win, sabar, ayat Pak Tony. 20, ayat 20. Iya, oke ayat 20. Kita baca lagi di sini ya. Iya, baca. Sebentar. Kalau kita lihat ya, memang keturunannya Ismail itu akan menjadi raja, itu kata kitab suci ya, dan itu tidak bisa dibatalkan. Namun kita lihat juga di dalam Yesaya 21 ayat 16. Jangan dulu lari ke Yesaya, sabar dong. Fokus dulu di sini. Lu kenapa sih Kamu jangan lari-lari? Win? membatasi Lu saya takut di menjawab sini. dong. Bentar dulu, fokus dulu. Jangan dulu ke Yesaya. Itu Anda lain jangan lagi. membatasi. Kita Sebentar, berbicara ini tentang Ismail. Ini tentang sebentar Ismail. dulu, sebentar ini kitab dulu. saya. Ini loh, Ini kitab saya mana? saya. Ini kitabnya Yahudi Ini kitab tanah. saya. Lu gimana? Kitab lu Yahudi, baby Yahudi itu blos. abad 10. Nggak Udin. bisa, nggak bisa, nggak bisa. Saya punya Septuaginta. Takut Nggak dia. bisa, nggak bisa. Lu yang Oke, takut. ku selesaikan dulu ya. Kenapa Ku selesaikan dulu, boleh? Lu kenapa Demi-demi. tanah diklaim kitab lu? Jadi kita sama-sama punya Saya nggak hak meluruskan ini. Saya nggak pakai tanah. Saya nggak pakai Loh, tanah. ini Saya nggak kitab pakai tanah. Kejadian itu siapa? Kitab Kejadian Ini ini nggak punya pakai- siapa? Orang Kristen, Kitab orang Kristen nggak Kejadian butuh tanah. punya siapa? Gue tanya. Ini. Kitab lu itu Oke. Yohanes, Matius, Lukas. Astaga. Nggak bisa, Inilah kitab lu kalau tuh udah biblos. kehilangan Nggak bisa, sejarah jangan ya. dicampur-campurkan. Lalu lu Bagaimana sekarang tahu kitab nggak? abad 10 Yahudi dibilang menerima itu kitab- PB nggak? Gue tanya. Yahudi menerima PB tidak? Tidak, coy. Menolak, diludahin tuh PB itu dianggap sampah oleh orang-orang Yahudi. Apa? lima orang Apa? rabi Yahudi aja ya. Apa? 5 orang rabi Yahudi Lu bawa ya. Rabi Yahudi, 5 lu bawa orang Rabi Yahudi. Sebentar. Seluruh Rabi Yahudi mengatakan kalau siapa yang disembah oleh mereka sama dengan yang Ini- disembah oleh umat Islam. Ini Lu mau bawa Rabi? kalian cek kata-kata saya. Ayo. Sebentar. Ayo, lu mau bawa cek Rabi? kata-kata saya. Sabar dulu dong, Udin. Nah, ayo. Sabar. Nah, Kalian cek ayo, kata-kata Win, saya. sampai lu kurus, sampai lu kurus. Sabar dulu dong, Udin. Ya sampai lu kurus. Pendiri ajaran agama astaga, Udin, sebentar Udin. Pendiri ajaran agama Yahudi itu bukanlah orang Yahudi yang bernama Yohanan ben Akifa. Rabi Akifa itu bukan orang Yahudi. Silakan tanya semua rabi Yahudi yang mau ada di seluruh penjuru dunia. Agama Yahudi yang sekarang itu bukan didirikan oleh orang Yahudi. Yohanan Ya ben iya, kalau Akifa yang bukan sekarang orang kan. Yahudi. Sebentar. Aduh. Mau Anda Kita tanya kepada siapa? sebentar, Sebentar Kevas. dulu. Kita Sebentar bukan dong, berbicara jangan takut. Yahudi sekarang, Kevas. Sebentar, Lu yang jangan Anda mau takut. diskusi sama saya. Lu yang jangan takut. Sabar. Kenapa lu jadi bawa Yahudi yang sekarang? Lu mau mesianik kamu mau masuk di sana membenarkan- kan? Bukan, kita lagi Mesianik berbicara dari mana? Yahudi zamannya Moshe Rabbeinu, coy. Kamu nggak tahu Kenapa lu apa-apa, lari ke Yahudi yang makanya. sekarang? Lah, lu yang nggak tahu Makanya, apa-apa. dengar dulu. Nggak bisa, nggak bisa. Kita Lagian berbicara. Umi Dini- Lu mau lari-lari. Kejadian itu punya Kristen juga kan? Loh, Kristen yang make justru Oke, kitab sip. kami Oke, yang sip. diambil Sip, sama sip. orang Yahudi. Oke. Makanya mereka baru punya Oke. kitab abad Ya 10 gitu loh. ampun. Oke aja, Bu. Oke aja. Oke Cek aja. kata-kata saya. Mas Ya, Lorenz ya, saya Kristen itu ada bahwa Kristen ada di tahun 50 Masehi, gimana sih lu itu? Bentar. Saya Kita ajarin okekan sejarah, ya. dulu supaya dia konfirmasi apa yang tadi kita minta. Oke, Konfirmasi silakan. ayat Kejadian 20 Iya. tadi itu Ibnu Mujahid terkonfirmasi. ngerti bahwa Yahudi Ya kamu yang diam, sekarang aku ini lagi bukan tanya Yahudi kamu yang dulu. ulang. Kamu diam, aku lagi nanya kamu ulang. Iya, Ibnu Apakah Mujahid itu juga mesti untuk ngerti Ismail? gitu loh. Oke, kamu jelaskan apakah itu untuk Ismail
berdasarkan seperti teksnya tertulis seperti itu. Tolong jelaskan. Ya, makanya ini aku baca tadi. Yesaya 21 tunggu dulu. Ayat. Kamu Sebentar dong, jangan batasin saya. Kitab Kejadian 20. Sebentar. Jangan batasin saya dulu dong. Ini menolak Ismail ini menolak Ismail jelas-jelas. Jangan kalian saking bencinya terhadap umat Islam, terhadap Nabi Muhammad, lalu kalian eliminasi ayat-ayat yang ada di dalam kitabnya bangsa Yahudi. Sabar. Udah kelihatan, Win. Sebab maksud kamu beginilah kemana? firman Tuhan kepadaku. Dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Siapakah fathernya Kedar itu? Founding fathernya Kedar itu siapa? Ada yang tahu? Gue tanya, Kedar itu siapa? Kedar itu apa? Ya, Gak usah diurai lagi. Kembalikan lagi dia jawab yang tadi aja. Nanti babak belur lu bawa Yesaya lu babak belur. Kembalikan dia jawab dulu. Dia jawab dulu. Jam bener nih. Ya, ulangi lagi pertanyaannya biar saya jawab. Ibnu Muljam, pertanyaannya apa? Kamu jangan pakai cara bangsat begitu, kayak Fas. Loh, kok begitu ngomongnya? Ya, kamu tahu nama saya tertulis di situ. Iya kan saya nggak baca, Dan panggil Pak. kamu sesuai Taunya apa yang kamu tulis. Di grup sebelah katanya Ibnu Muljam. Lu itu bisa Kalau nggak? kamu bilang saya Ibnu Muljam, berarti kamu bilang bapak saya namanya Muljam, bodoh. Oh, saya nggak ngerti bahasa Arab. Makanya inilah kebiasaan kafir. Kalau dia sudah kepentok dengan dalil-dalil menghujat personal, bisa nggak lu? Edwin, bisa nggak lu debat Kan secara tadi gini loh. secara benar, bisa nggak? Gue Gini tanya loh, lu, saya mau lu kenal menjelaskan gue udah di berapa foto. lama, Edwin? Win, Lu kenal gue udah berapa lama? Lu tahu Saya nggak kayak kenal gimana sama gue? Umi Dini. Iya, saya karena lu nggak pakai kenal sama kepres Umi di sini. Dini. Karena lu Edwin si Saya gendut nggak kenal berkulit sama hitam, udah gue udah tahu, udah nggak usah ini loh. Si gendut berkulit. Edwin Utagalung, Utagalung. Sorry. Siapa yang sama? Ini satu marga sama si Aderion. Sorry salah. Lu bisa nggak diskusi? Tidak. Kalau lu tidak mampu menjawab, lu bilang nggak ngerti. Jangan lu malah menghujat personal orang, bisa nggak? Saya ini mau menjawab Umi Dini. Edwin, gue tapi tanya. kan nggak dikasih terus. Yang ditanya Abi Abdurrahman, lu coba baca Kitab Kejadian 17 ayat 20. Lu kalau lari nanti ke Yesaya, gue tanya siapa itu Kedar dan siapa 10.000 orang pemanah itu siapa? Lu babak belur. Justru di sana menunjukkan itulah. Ya Islam nggak kenal Nabi Yesaya juga. Mau babak belur dari mana? Bukan. Lah emang lu kenal Nabi Yesaya? Emang lu kenal Nabi Yesaya? Yesaya di Islam namanya siapa? Mestinya namanya Yesullah, bukan Yesaya kalau ada. Lu makanya lu jangan lari-lari kalau diskusi. Jawab dulu itu 17, Kejadian 17 ayat 20. Sebentar. Di Islam Yesaya itu namanya siapa? Kamu bisa nggak diskusi tidak dengan cara bangsat, bisa nggak? Jawab dulu dong. Aduh, turun tuh Ibnu Muljam. Dah. Sebentar lu tahan dulu. Aduh. Digut cuma dulu. Jangan gunakan bahasa itu. Aduh. Langsung redak hatiku. Jangan gitulah. Umit dulu semua ya. Sorry Dad, gue barusan ketendang ini. Jadi Nafas, kamu menghujat, kamu dihormati, diajak bicara dengan baik, ditanya pada kontekstual yang tepat. Kamu malah mengganti nama orang tua saya. Coba Abi Abdurrahman jawab dulu, Yesaya itu di Islam namanya siapa? Sebentar. Kamu pahami dulu nih saya bicara. Supaya orang-orang yang bilang saya menghujat, saya itu marah karena kamu mengatakan merubah nama saya. Saya ada rekaman Anda bilang orang tua Nabi Muhammad masuk neraka. Bener nggak? Saya tidak. Kamu tidak akan punya rekaman seperti itu. Loh. Kamu tidak akan punya rekaman seperti itu. Loh. Cukup. Yang rekam bukan cuma saya, Pak. Gua mau tahu. Kamu cukup sampai di situ. Kamu cukup sampai di situ. Nanti saya posting ya. Saya posting di WhatsApp. Posting silakan. Kamu mau posting silakan. Orang tahu saya menjawab hal itu dengan apa. Gak ada masalah. Tapi ini kamu fokus. Sekarang saya tanya ulang sama kamu.
Kejadian 20 yang berbicara tentang Ismail ketika dijanjikan kepadanya akan dibesarkan dengan segala macam 12 raja-raja dan dibesarkan darinya bangsa-bangsa juga. Nah, sekarang kamu konfirmasi dulu kalau memang kamu merasa itu kitab kamu. Itu yang saya fair nih. Terus kamu konfirmasi kalau memang benar itu, berarti gugur tadi tuduhan kamu kepada Umi Michan yang membaca hal itu dulu, bahwa benar itu adalah dari kitab kamu mengatakan janji Tuhan kepada Ibrahim dan Ismail dan keturunannya. Itu dulu. Iya, karena memang yang dijanjikan itu adalah anak yang hasil sunat gitu loh Pak Abdurrahman. Kalau anak yang bukan hasil dengar Edwin. Ini sebentar, Umi. Kamu hanya perlu melanjutkan bahasa. Iya, itu di Kejadian 20 adalah janji Allah kepada Ismail. Kejadian 20 ayat berapa? Ayat berapa tadi, Mi? Kejadian 17 ayat 20. 20. Kejadian 17 ayat 20. Kejadian 17 ayat 20 ya. Ini tadi yang kutanya. Ini ya. Kita yang nanya sama kamu karena itu kitab kamu. Di situ tertulis tentang Ismail. Makanya aku ngomong dulu. Kalian motong terus. Kalian motong mau ngarang-ngarangkan gitu kan. Jurusnya jangan begitu dong. Oke ya, kita tunggu jawaban. Aku baca ya. Tentang Ismail, aku telah mendengar permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja ya. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Ya. Di sini tidak ada kata Ismail. Lu jangan motong, ayat. Dengar. Tetapi perjanjianku, baca ayat 21. Tadi kan suruh baca ayat 20. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak Duar, yang akan dilahirkan Sarah bagimu, yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Ayo, lu mau curang dengan kitab itu? Gue sendiri yang baca. Kalau gitu tadi saya udah bilang kembali ke ayat 22. Dengar ayat yang dikorbankan siapa? Dengar ini si Edwin mau ini manipulasi kitabnya Yahudi ini. Sebab itu aku akan Jangan ngomong kitab Yahudi. Kami ini punya kitab jauh lebih tua dari Yahudi. Kitab Bluetooth yang berbahasa Kitab kami itu 3 abad sebelum Masehi ya. Namanya Septuaginta. Septuaginta ini diakui oleh Ibnu Khaldun. Halaman 144. Bukunya yang berjudul Mukadimah. Panik nih si Kaisar ya. Win, dengar ayat ke-21. Kaisar. Ibnu Khaldun halaman berapa tadi? Kayak pas. Ibnu Khaldun, sebentar, aku bukain. Iya, Mukadimah. Udah Kaisar, Kayafas, Edwin itu sama aja podo baik. Ibnu Khaldun berapa? Kayak pas Ibnu Khaldun halaman 144. 144. Punya bukunya? Karya siapa itu? Ibnu Khaldun. Judul bukunya Mukadimah. Iya. Mukadimah itu pembukaan. Iya. Oke, ya itu jadi itu mereka menyebutkan bahwa orang Kristen itu punya. Sebentar, Umi akan bacakan. Si Edwin sudah memanipulasi tadi dipelintir tuh ayat ya. Tetapi perjanjianku akan kan aku baca benar. Diam dulu. Tetapi perjanjianku dengan Ishak. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarai bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Ya, jadi sekali lagi, namun aku akan mengadakan perjanjianku dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarai bagimu itu pada waktu tahun depan sama seperti ini. Nah, dengerin sekali lagi. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarai bagimu pada waktu sama seperti ini di tahun depan. Ya. Terus? Jadi kitab Kejadian 17 ini tidak berbicara tentang Ishak, tetapi kitab Kejadian 17 ini berbicara tentang Ismail. Karena perjanjian dengan Ishak akan diadakan tahun depan sama seperti ini setelah dilahirkan. Pada kitab Kejadian 17, Sarai itu bunting juga belum. Ya,
Mau bagaimana mengadakan perjanjian dengan Ishak? Di sana Ya, yang ngomongnya yang sopan juga dong. Masa bilang Sarahnya bunting terus. Kalau Amina bunting gimana? Amina Siti Khadijah bunting. Apa bedanya? Oh, nggak apa-apa. Udah, nggak usah kamu lari-lari ya. Jadi jadi kamu tadi mengatakan kitab Kejadian 17 ini perjanjian kekal ketika perjanjian dengan anak yang sudah disunat. Sementara Ismail itu disunat pada hari itu. Pada kitab Kejadian 17 dari ayat 9 sampai dengan 14 ini terkhusus untuk sunat. Ini adalah perjanjian kekal antara Allah dengan Ibrahim, turunannya turun-temurun terus. Oke, berarti kalau dari ayat perjanjian situ kekal ini, sebentar Abi. Ya. Dari perjanjian kekal ini yang akan dianggap sebagai keturunan Ibrahim itu adalah mereka yang disunat, yang dikerat kulit katanya. Bahkan di ayat ke-14 di sana sangat keras sanksinya bagi mereka laki-laki yang tidak disunat, tidak dikerat kulit katanya, maka harus dibinasakan dari bangsanya. Terus poinnya yang mau disampaikan apa? Iya, lu salah. Berarti perjanjian kekal. Iya. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Mungkin itu tahun depan ya, Umi ya. Putar lagi. Enggak apa-apa. Mungkin aku salah. Umi Dini yang benar, Abi Abdurrahman benar. Tapi yang jelas yang mau disunat di situ ayat 22 Ishak. Nah, ini gimana nih caranya? Apa ditipek aja nih? Lu salah. Lu kalau mau bicara tentang sunat dari ayat 9, denger ya. Kemudian mereka Iya. Bentar. Dulu. Dari mulai ayat 9 sampai 14. Iya, terus putar aja nggak apa-apa. Nanti kita ke Kejadian 22 juga ujung-ujungnya. Iya, ayo. Mau gua jabanin ya, anggap aja nggak apa-apa. Aku salah aku salah baca aku framing, aku kelintir. Oke, terus aja nggak apa-apa ya, gua baca ya. Nanti kita ke ayat 22 yang dikorbankan juga Ishak, Umi. Oh, nanti Keipas sebentar, Keipas biarin aja dulu. Gini, Keipas. Kita akan buktikan. Ini sebentar, Umi. Ini perjanjian antara siapa sih? Ismail, Ishak, atau Abraham? Tuhan ini. Saya nggak tahu. Saya mau jawab apapun, kalian punya pendapat sendiri kan? Bukan. Saya mau bilang apapun yang benar. Bentar. Makanya dengerin. Ya, ini ya menurut Kayapa. Anggaplah saya nggak. Bukan menurut Kayapa. Ya udah, saya nggak tahu. Menurut Kayapas, ini perjanjian Allah atau Tuhan dengan Ibrahim, perjanjian Allah dengan Ishak, perjanjian Allah dengan Ismail. Yang mana menurut kamu? Ya. Yang jelas ini adalah perjanjian Tuhannya orang Israel. Nah, ya, jangan dulu. Jangan dulu. Bukan, jangan sebentar. Dong. Saya nggak jangan di-framing. Bukan, kamu yang framing. Pertanyaan saya simpel kok. Abraham itu tidak. Pernyataan saya simpel kok. Ini perjanjian Tuhan. Abraham tidak kenal yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Abraham tidak kenal. Keipas, ya pas. Sebentar. Iya, jangan disamain. Ini saya nanya dong, nanya sama sekali. Saya, bentar, Umi, bentar. Ini saya pertanyaan mudah loh. Pertanyaan saya mudah. Ini perjanjian siapa sih? Antara Tuhan dengan Abraham atau ini Tuhan? Perjanjian antara Tuhan orang Israel dengan Abraham, bukan Tuhan. Anggaplah itu. Ya, usah ke Allah. Anggaplah itu. Anggaplah itu. Apa perjanjiannya isinya itu? Ya, perjanjiannya baca aja. Perjanjiannya adalah perjanjian kekal tentang sunat dan keturunannya. Udah, siap. Oke. Udah, titik dulu di situ perjanjiannya antara sunat ya. Jadi supaya terperinci gitu satu-satu. Ismail sunat, Ishak sunat, orang-orang Yahudi sunat. Sunat enggak? Muhammad sunat enggak? Sunat. Umar bin Khattab sunat nggak? Utsman bin Affan sunat. Carikan saya dalilnya. Oke, saya minta nyarikan dalil bahwa Musa disunat. Carikan saya dalilnya. Oke, saya akan cari dalilnya ada. Pertanyaan saya. Cari dalil Musa disunat. Carikan. Loh, kok susah Nabi Muhammad sunat? Cari dalil lah. Saya
Saya belum pernah cari dalilnya Paulus disunat kayak pas kalau begitu. Saya belum pernah baca Utsman bin Affan disunat. Bang Yan, gini Bang Yan. Bang Yan, diam. Jadi kalau dia menanyakan hal itu, kitab kejadian gini Bang Yan, kitab kejadian 17 ini adalah dalil paling ditakuti sama Otan. Dia akan berusaha mencari dalil, pengen secara letterlek kemauan mereka bahwa Nabi Muhammad benar-benar disunat. Begini ya, Kefas. Kita saja yang dengar dulu, kita saja yang di sana perintahnya untuk mengikuti. Dengerin dulu Kaisar, Edwin, dengerin mungkin dulu kalau ya. Ian Dengerin atau dulu, lu bisa baru dengerin sekali. dulu nggak? Ini bakal takut lu. Bentar. Ya. Coba Umi Gini jawab dulu. Edwin, dengerin. Tahu usah bawa Dorce, itu kan saudara lu gitu ya. Jadi begini, ini adalah cara-cara umat Kristen, orang-orang kafir ini bagaimana caranya dia akan menghindar dari ayat ini. Dia selalu meminta mana dalilnya, padahal di dalam Al-Qur'an. Pertanyaan saya mudah kok. Kami diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim. Tetapi apa yang mereka minta selalu dalil secara letterlek. Nah sekarang begini, umat di dalam Al-Quran tidak ada dalil yang secara letterlek mengatakan disunat, dikerat kulit, katanya tidak ada. Tapi justru kami melakukan. Justru sebaliknya, apa yang tertulis secara letterlek di dalam kitab kalian bantah sendiri. Kalian tidak melakukannya. Padahal kamu bilang kitab kejadian 17 ini adalah kitab kami umat Kristen. Di sana harus tertulis loh. Dari ayat 9 sampai dengan 14 itu tertulis secara letterlek apakah kalian melakukan. Jadi mana yang botol? Ya, mana yang botol? Mana yang botol? Oke. Mana yang botol? Kita buka ya kalau gitu. Mana yang kita botol buka. Betanya? Lu minta secara letterlek, tidak ada secara letterlek di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an hanya diperintahkan mengikuti milah Ibrahim, tapi semua umat Islam melakukan. Coba sekarang kamu pakai otakmu yang ada di kepala, jangan pakai otak yang ada di lutut. Ya, di dalam kitab kejadian 17 di dalam kitab itu tertulis secara letterlek ya. Tertulis secara letterlek pertanyaannya. Apakah kalian melakukan apa yang diperintahkan kita belum melakukan tidak? Mencret lu ketemu sama gua lu dulu sunat kayak pas lu ketemu sama gua mimpi mencret lu. Gantian dong. Lu ketemu sama gua mimpi berak kayak pas. Gini pertanyaan saya kok simpel. Kamu jawab dulu. Gini kayak pas dari tadi saya nanya perjanjiannya apa sunat? Oke. Sekarang pertanyaannya Kristen sunat enggak? Saya ngomong Islam sunat. Kalau kamu mencari Kristen itu kalau dibilang tidak sunat, orang-orang Kristen juga banyak yang bersunat. Memang kami tidak mengikuti. Pertanyaannya, adakah perintah sunat untuk orang Kristen? Adakah perintah sunat? Lu mau lari-lari kemana? Gua ini nggak ada ininya, nggak ada indikatornya. Bani Kulub, lu mau lari kemana? Ini suara gua nih. Jadi gini, gue nanya ke lu, adakah perintah sunat di dalam kekristenan? Ayo, kenapa? Kenapa kayak gue open cam? Gue berani open cam karena kami nggak pernah ngehujat. Si Edwin suruh open cam. Bentar. Ayo dong Win, open cam lu. Gue nggak pernah hujat, ayo. Sebentar. Lu, kok dimatiin? Nggak apa-apa, buka aja Bang Yan. Kepas lu. Jadi kayak pas tadi udah diambil ini ya. Ayo, screenshot dulu. Tadi udah diambil kesimpulan. Tapi aku nggak bisa screenshot, aku mesti pakai kamera. Sebentar. Foto aja yang cakep. Foto kejadian 17 tapi itu. Tapi gini Bang Yan, ditaruh di pipi telunjuknya Bang Yan. Kejadian 17 tuh kalau foto gua dibikin apa-apa. Bikin apa-apa. Aku bacain dulu ya. Kejadian 17 itu perikopnya sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Astaga, dia ngomong terus. Iya kan? Udah, bener nggak? Udah bisa ngomong. Bener nggak itu? Udah bisa ngomong. Waduh, kok mulutnya begitu, Midini. Mulutnya slow. Kayak nggak sekolah. Iya. Ya, Abi Abdurrahman. Kejadian 17 itu perikopnya kan sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Betul nggak? 17 perikopnya sunat sebagai betul, sunat sebagai petanda perjanjian perjanjian Allah dengan Abraham. Dan di ayat pertama, kedua
itu kemudian dibicarakan adalah Abraham dan Ismail, yang di kemudian ayat kemudian jauh di bawah adalah Ishak yang nanti di tahun depan. Berarti menunjukkan bahwa Abraham atau Avraham, kalau orang ortodoks bilang panggilnya itu Avraham, itu adalah bersunat bersamaan di satu waktu, Abraham dan Ismail, yang kemudian penyembuhannya dilakukan ketika datangnya malaikat sebelum mengunjungi atau menyelamatkan Lot dan menghancurkan umatnya kaum Lot. Mereka mampir dulu di Abraham, pada saat itulah menyembuhkan luka pada Abraham dan Ismail. Terus poinnya karena yang belum ada Ishak, berarti perjanjian sunat itu terjadi pada Abraham dan Ismail tahun depan, dan kemudian diikuti oleh Ishak. Betul ya? Ishak hari ke-8, ya. Iya, bukan tahun depan dong, setelah lahirnya nanti. Terus. Kan? Iya, terus yang mau disampaikan ini enggak, ini dari tadi kejadian 17-nya apa yang mau dikorek gitu. Artinya alat konfirmasinya perjanjian Tuhan yang tadi Bung Kayafas bilang adalah kepada Abraham, itu disertai dengan Ismail juga melakukan sunat di waktu yang sama dan disembuhkan juga oleh malaikat di waktu yang sama, dan berarti perjanjian adalah kepada Abraham dan anak keturunannya. Iya, anaknya jadi raja yang 12 tadi kan, betul. Berarti sudah selesai ya alat konfirmasinya, jadi nggak kemana-mana lagi. Sip. Tidak ada lagi yang dibicarakan dengan kepada siapa perjanjian Tuhan kepada Abraham itu, termasuk di dalamnya adalah Ismail, apalagi Ismail yang bersamaan dengan Abraham. Lanjut. Jadi gini Abi, keturunannya itu kan ada dua di setting kitab Kejadian ini kan ada dua, Ismail anak sulungnya, meskipun anak dari hamba, dan Ishak yang anak dari Sarah, ya. Tetapi di sini yang akan error jika maksudnya Abi akan yang dimuliakan itu adalah Ismail, itu nggak bisa karena di sini ada kata-kata Ishak, gitu loh. Memang yang diberkati itu keturunan Abraham, jadi anak-anaknya gitu loh. Tapi di sini ada Ishak, dan Ishak inilah yang nanti dia punya anak Esau dan Yakub, dan dari Yakub itu 12 suku Israel. Itu yang menjadi nabi-nabi setelahnya sampai ke Yesus, gitu loh. Sementara Ismail tidak diceritakan lagi. Sampai kitab Wahyu perjanjian baru kami tidak ada orang lagi namanya Ismail, karena memang itu bukan nama yang cukup baik untuk dijadikan nama oleh orang-orang Israel, gitu loh. Berarti kamu lupa dong ketika ada perkataan tentang Ismail akan aku berkati. Loh, ini bukan saya yang lupa, ini orang Israel yang begitu. Gitu. Kalau saya sih, mungkin kalau jadi pembantunya, saya kalau jadi pembantunya, isi kejadian mengatakan tentang Ismail. Sama orang Israel, kenapa nggak ada yang mau pakai nama Ismail di zaman itu, gitu loh. Orang tentang Ismail kok, masalah nama malahan. Namanya gini loh, nama zaman dulu ya. Yesus itu namanya zaman dulu apa? Yosua sama. Kalau kita lihat lagi ada namanya siapa? Yohanes banyak, Zakaria dulu ada Nabi Zakaria. Kayak apa? Tapi kalau namanya Ismail nggak ada yang mau. Sabar dulu dong. Nah, boleh. Kritik teks mah ini. Saya mah nggak bisa apa-apa. Dengerin. Orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi menyebutkan nama Muhammad saja dengan sebutan Yismail, bukan Ismail, Yismail. Bahkan orang-orang Yahudi dan rabi-rabi Yahudi mengakui. Mana rabinik kali? Jangan ngada-ngada. Enak aja, lu so tahu.
Lu tinggal buka ya sekarang di YouTube. Dengerin dulu. Lu kan kafir. Lu itu baru ada. Lu itu Kristen itu baru ada tahun 50 Masehi di Antioquia, disebut oleh si Paulus dan Barnabas. Jadi nggak ada urusannya lu dengan Yahudi. Lu jangan sok tahu dengan Yahudi. Karena lu aja dikepetin, diludahin sama Yahudi tuh kalian itu. Makanya kenapa setiap tefilot Yahudi itu mengutuk kalian? Ya. Aduh, nggak usah bela-bela orang Yahudi. Oh, bukan bela-bela Yahudi, memang pada faktanya. Oh, kemudian dia apa? Kemudian dia menjadi mualaf. Kemudian dia menjadi pengikut Rasulullah. Yahudi memang begitu. Iya, dia mualaf cuma 1 hari, habis itu dipenggal. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Udah lu itu dengerin Kepas, guru lu itu si Sopiatul, guru lu saja udah gue injak si Sopiatul tuh udah gue injak. Udah langsung aja pokoknya yang tadi 17 itu kejadian 17 saja itu Ishak atau Ismail tadi disebutin. Lari aja. Gini Bang Yans, apapun yang Anda katakan tentang kejadian 17 tadi, mau ayat berapa, saya mengiyakan saja. Saya ini kan bukan orang Yahudi, saya tidak mengerti apa-apa. Ya demi kalian juga orgasme, ya saya okekan aja. Saya cuma ngasih tahu, nama Ismail itu bukan nama yang Tuhan lu kali orgasme biarin aja dulu. Enggak, jangan kayak gitu Bang Yan. Jangan dia melecehkan, menghinakan kayak begitu. Bukannya lu yang orgasme dengan keledai. Biarin aja. Kalau dia memang ngomong begitu dengan muka open